Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala rasulillahi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya adalah kesempatan dan kesehatan serta kekuatan dan taufik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan langkah kita bisa melaksanakan salat pada subuh yang berbahagia ini secara berjamaah di rumah Allah. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam dengan sepenuh hati, seraya memohon rahmat agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, nilai-nilai kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkannya dan mengajarkannya kepada kita. Dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita agar tidak terjerumus kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mencapai maqamam mahmuda, sebagaimana kita senantiasa berdoa setelah mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammad al-maqamam mahmuda, tempat tertinggi yang tidak bisa meraihnya atau tidak bisa diraih kecuali oleh seseorang yang sangat dekat di sisi Allah. Dan Rasulullah meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang Allah muliakan, beserta para pendengar dimanapun Anda berada, Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kita perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran memberi petunjuk. Pada hakikatnya adalah yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi redaksi yang sedemikian ini menunjukkan bahwa Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, petunjuk yang kita harapkan itu insya Allah akan bisa kita raih, akan bisa kita dapatkan melalui Al-Quran. Ada begitu banyak Al-Quran yang mengingatkan orang-orang yang sebelumnya lalai, orang-orang yang sebelumnya tenggelam dalam kemaksiatan, hingga mereka pada akhirnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat tersebut adalah ayat yang tadi sudah kita dengarkan dari imam kita, Ustadz Salman Syarifuddin, Dr. Salman Syarifuddin Al-Hafidh,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq." Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati-hati mereka khusyuk ketika mengingat Allah dan ketika membaca Al-Quran. Ayat ini adalah pengingat banyak orang hingga bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau At-Tawwabin. Kisah salah seorang tabi'i yang sangat terkenal, seorang ulama besar, seorang ulama yang zuhud yang tinggal di kota Basrah. Beliau bernama Malik bin Dinar. Beliau suatu ketika menceritakan sebab kenapa beliau bisa bertaubat. Beliau menceritakan, dulu saya ketika masih muda adalah seorang polisi, seorang petugas keamanan di kota Basrah. Dan saya suka minum minuman keras. Beliau adalah pemabuk. Saya bertugas sehari-harinya mengontrol kondisi pasar yang ada di kota Basrah. Suatu ketika saya melihat ada dua orang yang saling bertikai. Salah seorang dari keduanya terlihat adalah orang yang kuat, sepertinya menzalimi orang yang kedua. Diam-diam saya mendekati dan mencoba mendengarkan apa yang mereka perdebatkan. Orang yang lemah berkata kepada orang yang kuat tersebut, "Demi Allah, engkau sudah merampas kebahagiaan putri-putriku." Yang kuat ini ternyata dia merampas barang yang dibeli oleh orang yang lemah ini untuk dibawa pulang untuk anak-anak perempuannya. Fa wallahi, kata orang yang lemah tadi, demi Allah aku tidak keluar ke pasar hari ini kecuali untuk membeli barang tersebut agar aku bisa membahagiakan mereka. Dan kamu sudah merampas kebahagiaan mereka. Kamu tidak akan tenang karena putri-putriku itu akan mendoakan keburukan untukmu. Itu kata orang yang lemah tadi. Malik bin Dinar menceritakan, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menghinggapi dada saya, hati saya. Saya merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh orang yang lemah tersebut. Kemudian saya datang pada mereka, dan karena beliau adalah seorang polisi, petugas keamanan yang resmi, kemudian beliau mengambil barang yang tadi sudah disiapkan, yang dibeli oleh orang yang lemah ini, dari orang yang kuat tersebut dan mengembalikannya kepada orang yang lemah. Kemudian orang yang lemah tersebut tentu saja merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Malik bin Dinar. Sebelum dia berlalu, orang yang tadi pulang ke rumah, Malik bin Dinar meminta kepada orang yang lemah tersebut, "Wahai orang tua, jikalau kamu dapatkan bahwa anak-anakmu di rumah nanti senang karena apa yang engkau bawa ini, saya mohon kamu meminta kepada mereka agar
mereka mendoakan saya adalah Malik bin Dinar. Orang tua tersebut mengatakan, adakah doa yang kau inginkan? Malik bin Dinar meminta agar mereka mendoakan dia agar mendapat hidayah. Malik bin Dinar kemudian melanjutkan, pada malam tersebut dia tidak bisa tidur tenang. Dia memikirkan apa yang tadi diucapkan oleh bapak tersebut. Bapak tersebut tadi ketika mengatakan bahwa saya tidak keluar ke pasar kecuali karena ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja ila suqin min aswaqil muslimin fabta'a mata'an wa khassa bihi al-banat nadhara Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa di antara kalian keluar ke sebuah pasar kemudian membeli barang yang khusus untuk dia berikan kepada anak perempuannya, Allah akan melihatnya dengan pandangan rahmat. Dan barang siapa yang Allah lihat dia di hari kiamat dengan pandangan rahmat, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Malam itu dia tidak bisa tidur tenang, dan pada pagi harinya tiba-tiba dia muncul keinginan untuk bisa punya anak perempuan. Tiba-tiba muncul keinginan untuk menikah. Lalu kemudian dia tersadar dan berpikir bahwa siapa yang mau menikahkan anak perempuannya dengan saya? Saya adalah seorang pemabuk dan polisi atau petugas keamanan yang reputasinya itu kurang baik di masyarakat. Akhirnya dia pergi ke sebuah pasar yang menjual budak dan membeli salah seorang budak wanita. Kemudian dia bebaskan dan dia nikahi. Tidak lama berselang lahirlah anak perempuan seperti yang dia inginkan. Seiring waktu anak perempuan tersebut, jadi maksudnya dia meminta, dia berharap punya anak perempuan supaya bisa dia kasih bahagia sebagaimana hadis tersebut. Seiring waktu anak perempuan tersebut mulai tumbuh besar, bisa merangkak, dan dia mulai bisa tertatih-tatih sedikit demi sedikit. Dan ketika memperhatikan perkembangannya, Malik bin Dinar ini sangat bahagia. Sering sekali misalnya anak perempuan tersebut datang kepada Malik bin Dinar dan duduk di pangkuannya. Waktu itu Malik bin Dinar pun masih belum bisa meninggalkan kebiasaannya, yaitu minum khamar. Dan anak perempuannya tersebut dalam beberapa kesempatan itu datang dan duduk di pangkuannya Malik bin Dinar dan menumpahkan khamarnya di atas pakaian Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tidak marah karena dia melihat anaknya tersebut bahagia dengan melakukan hal tersebut. Ketika anak ini menginjak usia 2 atau 3 tahun, anak tersebut meninggal. Ini membuat Malik bin Dinar sangat-sangat bersedih, sehingga dia untuk melampiaskan atau untuk menghilangkan kesedihannya itu dia kembali minum khamar dengan sangat banyak. Dan pada suatu malam, dalam kitab At-Tawabin disebutkan malam nisfu Sya'ban, malam itu malam Jumat, dia minum khamar dengan sangat banyak hingga dia mabuk dan tidak sempat salat Isya. Di dalam tidurnya dia bermimpi seakan-akan kondisinya sudah kiamat. Dia melihat begitu banyak orang, dan dia merasakan ada sesuatu yang berjalan menuju ke arahnya dari arah belakang. Ketika dia berpaling, dia mendapatkan ada seekor ular yang sangat besar, sangat-sangat besar, yang berwarna biru ke arah hitam. Ular tersebut membuka mulutnya sangat besar ingin menerkam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri, menyelamatkan diri. Dalam
pelariannya tersebut dia bertemu dengan seorang tua renta berpakaian putih, mempunyai aroma yang sangat wangi. Dia bilang, "Kakek, tolong bantu saya dikejar oleh ular yang sangat besar." Kakek tersebut menjawab, "Maaf, saya sebagaimana yang kamu lihat, saya adalah orang yang lemah, tua. Saya nggak bisa membantu kamu. Tapi cobalah pergi ke arah kiri, sebelah sini, sebelah kanan. Ke arah kiri, siapa tahu kamu bisa selamat di sana." Ketika dia menuju ke arah kiri, dia mencoba naik ke sebuah tanah yang agak tinggi. Di balik tanah tersebut ada api yang menyala-nyala. Hampir saja dia jatuh ke dalam api tersebut. Akan tetapi seakan ada suara yang dia dengar bahwa tempatmu bukan di sini, berpaling, baliklah. Kemudian dia kembali dari tempat tersebut dan ketemu lagi dengan kakek tersebut. "Wah kakek, wahai orang tua, tolong bantu saya. Saya adalah orang yang lemah," kata kakek tersebut kembali. "Sekarang coba pergi ke arah kanan." Dan ketika dia pergi ke arah kanan, dia dapati sebuah gunung dan dia menaiki gunung tersebut. Dan di balik gunung tersebut ada semacam sitar, sebuah kain yang menutupi sebuah bangunan. Dan ketika sitar tersebut, ketika hijab yang menutupi bangunan tersebut disingkapkan, dia melihat anak-anak yang wajah mereka seperti rembulan. Lalu kemudian di antara anak-anak tersebut keluarlah seorang anak perempuan kecil. Dia itu adalah anaknya Malik bin Dinar. Dia berlari ke arah Malik bin Dinar dan dia memegang tangannya Malik bin Dinar, dan dengan tangan yang satunya dia menghalau ular tersebut. Kemudian anak tersebut duduk di pangkuan Malik bin Dinar sebagaimana dia biasa lakukan ketika dia masih hidup. Kemudian dia memegangi janggut Malik bin Dinar dan berkata, "Ya abati, wahai ayahku, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Tidakkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman agar hati-hati mereka khusyuk ketika mengingat Allah? Malik bin Dinar mengatakan, "Bala, benar, sudah tiba saatnya." Lalu ketika Malik bin Dinar terbangun di pagi hari, dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan semua kesalahan-kesalahannya dan kembali kepada jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mandi dan pergi ke masjid, salat di masjid kota Basrah, dan dia dapatkan imam di waktu subuh tersebut membaca ayat yang tadi didengarkan ketika dia mimpi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Tetapi terkadang kita mengalami masa-masa jauh daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Dan cobaan demi cobaan terkadang mendera kita. Musibah demi musibah dan masalah demi masalah itu seakan tak kunjung putus mencoba kita. Akan tetapi jamaah yang Allah muliakan, tahukah kita bisa saja musibah-musibah tersebut atau cobaan-cobaan tersebut itu merupakan jalan yang Allah siapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan
kebaikan lain yang lebih besar. Dalam kisah Malik bin Dinar yang kita dengarkan tadi, kita bisa petik manfaat diantaranya adalah bahwa setiap kebaikan, kita nggak tahu kebaikan apa, yang walaupun itu terlihat kecil, terkadang itu bisa menjadi titik balik hidayah yang Allah siapkan kepada kita. Malik bin Dinar yang sepanjang masa mudanya hidup dalam kondisi mabuk-mabukan karena melakukan kebaikan, sebuah kebaikan kepada orang yang dizalimi, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya melalui perantara doa orang-orang yang dizalimi tersebut. Dan musibah yang dialami oleh Malik bin Dinar, wafatnya anaknya tersebut, itu juga merupakan salah satu cara yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk memaafkan atau menggugurkan kesalahan-kesalahan Malik bin Dinar yang lalu. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menyebutkan bahwa jika seseorang ingin berdoa dengan permintaan yang amat banyak, tapi waktu yang dia miliki hanyalah sedikit, hendaklah dia berdoa dengan permohonan agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosanya yang lalu dan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya yang dia lakukan di masa yang lalu. Ini menegaskan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Sayyidah Aisyah, yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendengar keutamaan malam Lailatul Qadar, bahwa orang yang berdoa di malam tersebut akan dikabulkan dan ibadah yang dilakukan oleh seseorang di malam tersebut itu bernilai lebih dari ibadah yang dilakukan di 1000 bulan di selain di malam tersebut, lebih baik dari 1000 bulan. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ara'aita law adraktu ayya lailatin min ayya lailat law adraktu lailatal qadri fabimadza ad'u?" Kalau sekiranya saya dapat malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya ayya lailatin min ayya lailat law adraktu lailatal qadri fabimadza ad'u? Kalau sekiranya saya dapat malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya tersebut? Dan yang ketiga, dia berazam, dia berniat dengan sungguh-sungguh agar tidak kembali melakukan dosa atau kemaksiatan tersebut. Taubat seorang hamba dan keinginan agar dia bisa menjadi sosok yang lebih baik di masa yang akan datang, itu membutuhkan kesungguhan dari setiap hamba, dan kesungguhan tersebut tidak akan bisa terwujud kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
saya berpesan kepada diri saya pribadi sebelum kepada para jamaah sekalian, agar kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kita kesungguhan dan membuka pintu rahmat-Nya, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan kita perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Dan wahai Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kepada jamaah serta pendengar sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.